Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Daniasa dengan NPM 2011030436. Kelas Manajemen Pendidikan 2A. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mat wajib mutasil dan mat arifni sukun. Yang pertama adalah mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil adalah salah satu ilmu tajwid yang dipelajari untuk membaca Al-Quran atau tulisan Arab lainnya. Mat wajib mutasil juga sering disebut dengan mat wajib atau mat wajib mutasil sendiri adalah salah satu dari 13 hukum mat far'i dalam ilmu tajwid. Mat wajib mutasil berasal dari 3 kata yang berbeda. Mat berarti panjang bacaan, wajib artinya harus, dan mutasil artinya bersambung. Mat wajib mutasil terjadi jika huruf hijaiyah mat tabi'i bertemu dengan hamzah berharakat fathah, kasroh, atau dhammah dalam satu kata bersambung. Cara membacanya adalah sepanjang 6 harokat atau 6 ketukan. Dalam Al-Quran, kita bisa mendapati mat wajib mutasil ini melalui adanya tanda garis melengkung tebal yang menandakan harus dibaca panjang. Letaknya berada di atas huruf mat tabi'i atau di antara huruf mat tabi'i dengan huruf hamzah. Contoh bacaan mat wajib mutasil terdapat pada Al-Ma'un ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina hum yura'un. Dan terdapat lagi pada An-Nasr ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Dan selanjutnya pengertian mat arifni sukun. Mat arifni sukun merupakan salah satu dari 13 bagian dari hukum mat far'i. Seperti halnya mat jaiz munfasil dan juga mat mutasil, faktor utama untuk menghafal atau mengingat dari hukum mat arifni sukun yaitu hukum mat tabi'i. Mat arifni sukun yaitu cara untuk memanjangkan suatu bacaan ketika berhenti atau waqaf, baik berhenti di akhir yaitu ataupun juga di tengah ayat Al-Quran. Berhenti membaca atau memutuskan bacaan Al-Quran di tengah ayat disebabkan karena terpaksa disebut dengan waqaf. Dan berhenti membaca Al-Quran pada tengah-tengah ayat ketika pertemuan huruf mat arifni sukun bukanlah termasuk waqaf yang jelek dan bukanlah waqaf yang bisa merusak akan arti atau waqaf qabih. Mat maknanya adalah panjang bacaan, arid maknanya adalah yang bertemu, lis artinya karena, dan sukun berarti mati. Hukum mat arifni sukun terjadi ketika ada huruf mat tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah hiduf berharokat fathah, kasroh, dhammah, fatatain, kasratain, dan dhammatain. Dan ini ada dalam satu kata atau satu kalimat. Cara membaca mat arifni sukun. Panjang bacaan dari mat arifni sukun adalah boleh 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat, ataupun 3 alif 6 harokat. Cara membaca dari mat arifni sukun yaitu dipanjangkan dulu huruf hijaiyah mat tabi'inya. Setelah itu huruf hijaiyahnya yang terakhir tersebut mengunci bacaan atau dimatikan atau tidak boleh didengungkan. Contoh mat arifni sukun. Tulisan aslinya tak lamuna. Karena waqaf cara membacanya adalah tak lamun. Yang kedua, tulisan aslinya mustaqimin. Karena waqaf cara membacanya adalah mustaqim. Yang ketiga, tulisan aslinya abuka. Karena waqaf maka cara membacanya adalah abuk. Dan yang terakhir, tulisan aslinya ikobi. Karena waqaf maka cara membacanya adalah ikob. Hukum yang berada paling akhir tersebut mengunci bacaannya atau dimatikan dan tidak boleh dihidupkan ataupun didengungkan. Hal ini berbeda apabila di atas huruf paling akhir tersebut terdapat tanda tasydid, maka hukum yang berlaku yaitu hukum mat lazim kilmi mutsaqal. Contoh bacaan mat arifni sukun di dalam Al-Quran yang saya ambil pada Quran surat Al-Fil ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Dan yang kedua saya ambil pada Quran surat At-Tin ayat 2. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi mat wajib mutasil dan mat arili sukun. Dan apabila di sini masih banyak kekurangan, saya memohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.